Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Khalilwati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, marilah di sini kita berdiskusi mengenai tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Perhimpunan Palang Merah Indonesia didirikan pada tahun 17 September 1945. Segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan bantuan kemanusiaan. PMI dimulai dari tuntutan mendesak untuk menyediakan layanan kesehatan dan bantuan sosial pada masa-masa sulit pasca perang. Dan PMI resmi bergabung saat itu dan telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti penyelamatan jiwa, penyuluhan kesehatan, dan bantuan dalam bencana. PMI juga menjalankan berbagai program yang fokus pada pendidikan kesehatan, donor darah, dan pengembangan masyarakat. Dalam perjalanannya, PMI telah terus beradaptasi dengan berbagai tantangan, termasuk bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Saat ini, PMI menjadi organisasi non-pemerintah yang krusial dalam sistem kesehatan dan penanggulangan bencana di Indonesia, dan didukung oleh ribuan relawan yang siap memberikan bantuan di berbagai lokasi. Nah, selanjutnya dasar hukum PMI. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang organisasi dan kegiatan PMI di Indonesia. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang legitimasi dan dukungan terhadap operasionalnya. Yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART. PMI menetapkan struktur organisasi, tujuan dan kegiatan PMI serta dan cara operasionalnya. Dan yang keempat, peraturan-peraturan internasional. Sebagai anggota dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, PMI juga mengacu pada prinsip-prinsip dasar organisasi internasional tersebut seperti kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan kesetaraan. Dan selanjutnya, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. PMI juga beroperasi dalam rangka peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Asas dan tujuan PMI. Tujuannya yaitu dapat meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, bahkan jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Selanjutnya, keanggotaan PMI. Yang pertama, anggota remaja yaitu berusia 10-17 tahun. Hak dan kewajiban anggota remaja atau PMR mendaftarkan diri kepada unit PMR. Yang kedua yaitu anggota biasa berusia 18 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, anggota luar biasa yaitu warga negara asing yang telah 18 tahun atau telah menikah. Warga asing yang memiliki keahlian khusus mendaftarkan diri kepada pengurus cabang PMI. Yang keempat, anggota kehormatan yaitu yang dianggap berjasa dalam PMI diangkat dengan surat keputusan pengurusan ketentuan yang berkaitan dengan cabang pusat. Selanjutnya, perbendaharaan. Yang pertama, pengurus bertanggung jawab terhadap perbendaharaan yang diperoleh kepada masyarakat nasional atau musyawarah nasional. Yang kedua, mempertanggungjawabkan perbendaharaan dan melaporkan kepada pengurus pusat. Yang ketiga, pengurus cabang mempertanggungjawabkan dan dikelola dan penggunaannya pada musyawarah cabang dan melaporkan kepada pengurus daerah. Nah, sumber dana PMI diperoleh dari dana dilaksanakan PMI berdasarkan persetujuan. Yang kedua, bantuan atau subsidi pemerintah.
Dan yang ketiga, sumbangan masyarakat sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu kegiatan PMI. Yang pertama, diseminasi nilai-nilai palang merah dan hukum peri kemanusiaan. Yang kedua, penanganan bencana. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan PMR dan relawan. Dan yang kelima, transfusi darah. Nah, logo PMI yang pertama menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas tanda warna putih sebagai tanda pelindung dan tanda mengenal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Yang kedua, ukuran panjang horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Yang ketiga, tanda palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Yang keempat, lingkaran bunga dibuat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelompok 5. Selanjutnya, PMI Daerah Internasional. Ini adalah pembahasan terakhir. Sejak didirikan pada 1945 hingga kini 2004, PMI telah berkembang pesat dan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 44 markas cabang di tingkat kabupaten atau kota. Contohnya PMI Daerah Nangguri Aceh Darussalam memiliki 21 PMI, PMI daerah Sumatera Barat memiliki 16 PMI, dan daerah Riau memiliki 11 PMI, dan daerah Sumatera Utara memiliki 23 PMI cabang. Mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.